Tuhan. Kudus, kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan. Surga bumi. Mari angkat hatimu, katakan. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta. Kuduslah Engkau Bapa. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi Menyembah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Amin. Yes Lord. Kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi. Mari Bapak Ibu Saudara mengundang saudara boleh bangkit berdiri. Haleluya. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta. Kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari angkat hatimu, katakan. Kuduslah. Kuduslah Tuhan. Biarlah semua menyembahmu Tuhan. Kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi. Mari sekali lagi katakan. Kudus, kuduslah. Amin. Kuduslah Kau Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yang percaya boleh kasih senyum kanan kiri saudara. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersama katakan. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju, yang percaya, terus memuji Tuhan. Amin. Bersama kata Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasanya tidak Katakan Allah kita Allah yang sanggup. berhenti melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan sekarang. Dulu dan sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kuasa Allah tidak akan pernah berubah dulu sekarang dan sampai selamanya. Yang setuju, yang percaya, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terpujilah kau Tuhan. Yes, Lord. Woo. Bersama katakan. Pelukis cakrawala
Yang percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Raja kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami berjalan Bapa dalam lembah yang kelam, kami percaya Bapa, Engkau ada bersama kami. Engkau menolong setiap kami Tuhan. Sebab kami percaya hanya Yesus Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Mari bersama katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Amin. Namun tanganmu selalu menopang hidupku.
baralabaya sikita kakaralabaya sana. Kurikina kota kakaralaba sikiaralabaralabaralabaya sana. Yang sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa roh. Yang belum dibaptis bahasa roh, saudara berdoa dengan bahasa yang bisa dimengerti. Bertemu Tuhan pada pagi hari ini di tempat ini. Di tempat ini kita bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Urabakina kata saka karalabaya sikiaralabaralabaya Yesus. Kurikita kakaya ralaba sikiaralabaralabaya saka karalabaralabaralabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang diberikan bagi kami. Amin. Terima kasih Bapak. Uriala baralabaya. Baralabaralabaya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, angkat suaramu, mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Angkat suaramu. Kami tahu Tuhan, segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus. Firman-Mu katakan di dalam Yesaya 55. Kebenaran itu menjadi barisan depan kami. Dan kemuliaan itu menjadi barisan belakang kami. Kami pegang janji firman. Kami berjalan dengan janji firman-Mu Tuhan. Di hari-hari yang sedang kami alami. Kami akan melihat perbuatan demi perbuatan, keajaiban demi keajaiban. Berlaku bagi kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Yang saya mau katakan kepada saudara. Kita lihat kalau saudara dan saya
adalah generasi yang sedang melihat pekerjaan besar yang Tuhan sedang kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nubuatan demi nubuatan sedang digenapi. Firman Tuhan katakan ada sakit sampar, ada penyakit menular. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, bukan kita tidak bisa kena, tapi kita bisa lewat. Kita bisa lewati masa-masa sulit bersama dengan Tuhan. Kita jangan lihat keadaan corona dari sisi negatif. Tapi kita melihat corona dalam sisi yang positif. Artinya apa? Kita melihat di balik corona ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Amin. Kita bisa melihat, saya kadang sharing dengan Neti. Saya mau katakan kenapa hari-hari ini Tuhan izinkan corona. Supaya apa? Supaya Injil itu nggak ada tembok lagi. Nggak ada tembok, nggak ada batasan lagi. Yang tadinya dibatasi dengan tembok. Kita hanya cuma dengan kumpulan kita saja. Tapi hari ini, bagaimana media yang bisa menceritakan tentang Injil. Bahkan bukan cuma itu saja saudara. Kita melihat lagi bagaimana pekerjaan Tuhan sedang digenapi. Dan bagaimana kesaksian-kesaksian yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Patutlah kita bersyukur kalau kita bisa ada sampai hari ini. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan meneruskan kembali berbicara tetap tenang di tengah badai, saudara. Minggu kemarin saya katakan kita bisa tenang di tengah badai ketika kita bisa konsentrasi menaklukkan pikiran kita. Ya, menundukkan pikiran kita, mengendalikan kita punya emosi. Kadangkala ketika terjadi sesuatu, kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, maka yang terjadi, kita bisa seperti, saya pernah melayani seseorang ketika dia mengalami satu masalah yang cukup besar. Membuat saya kaget, saudara tahu dia teriak-teriak saudara. Dia teriak, dia nggak bisa kontrol. Dia nggak bisa kontrol. Waktu saya lihat itu, saya sempat kaget. Tapi kemudian saya ngomong tenang. Kamu nggak bisa kalau kamu nggak tenang. Karena firman Tuhan katakan Yakobus tinggal tenang supaya apa? Kita bisa berpikir, kita bisa berdoa. Ya, jadi yang pertama dikatakan kendalikan dulu pikiran kita. Kendalikan, taklukkan ini sama Kristus. Kemudian kita taklukkan hidup kita sama Tuhan. Kemudian hari ini saya akan berbicara tetap tinggal tenang, tetap tenang. Di tengah badai yang ditulis di dalam Markus 4 ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun membangunkan, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kemudian yang kedua dia katakan, mengapa kamu tidak percaya? Ini ada satu tamparan yang cukup besar yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dia katakan, kenapa kamu takut? Kemudian dia katakan yang kedua, kenapa kamu gak percaya? Ya, ini adalah tamparan yang cukup besar. Hari ini saya mau berbicara, ketika kita baca ayat ini keseluruhannya, maka kita bisa memperhatikan ada 3 hal. Ini 3 hal yang sangat menonjol yang mau dituliskan oleh Markus, saudara. Yang pertama itu berbicara tentang masalah. Ya, itu satu gambaran tentang masalah. Kemudian yang kedua itu berbicara tentang perahu. Kemudian yang ketiga itu berbicara tentang Yesus. Yang pertama kita lihat
Alkitab mencatat, dia katakan bahwa ada masalah pada saat itu. Masalahnya bukan yang ringan. Tapi masalahnya dia katakan ada taufan yang sangat dahsyat. Ya, taufan yang sangat dahsyat. Kalau saudara bisa melihat taufan, apalagi taufan yang bisa muter, yang ngambil sumut, diangkat sampai ke atas. Kemudian nggak tahu dia dilemparkan kemana. Ya, kita bisa lihat. Jadi ini masalahnya bukan masalah ecek-ecek. Masalahnya bukan masalah kecil. Tapi masalahnya ini adalah masalah besar, saudara. Yang membuat atau yang mengakibatkan mereka yang ada di dalam perahu itu begitu ketakutan. Kemudian bukan cuma ketakutan, kepanikan. Apalagi bagi orang yang ketika dia naik perahu, dia ada di laut dan dia nggak bisa berenang, saudara. Ketika saya pelayanan masuk ke Raja Ampat, kita nggak mengerti, saudara. Kita naik pakai perahu, pakai speedboat yang kecil. Kita nggak ngerti. Kalau itu dari Sorong itu sampai ke Raja Ampat, kita naik perahu yang nggak besar. Saudara tahu satu hal, saya nggak bisa berenang. Kemudian Sumi nggak bisa berenang. Itu rempong setengah mati. Lalu ketika ombak besar itu kita takut setengah mati, saudara. Karena apa? Itu adalah lautan lepas. Kemudian ketika kita sampai di Raja Ampat, kemudian seorang ibu dia tanya. Waktu kita mau masuk, biasanya ke Raja Ampat kita harus bayar. Bayar itu rasanya 100.000 kalau tidak salah untuk masuk ke Raja Ampat. Tetapi karena mereka sudah tahu saya masuk ke Raja Ampat dengan tugas untuk pemberitaan Injil, maka mereka enggak lakukan itu. Kemudian kita masuk ke Raja Ampat, kemudian kita beritakan firman. Kemudian ibu yang punya villa, dia tanya saya, Bu Linda naik apa? Naik speedboat kecil. Tuhan tolong, kata dia gitu. Kenapa? Itu sewaktu-waktu gelombang itu bisa 6 meter. Gelombang bisa 4 meter karena itu lautan lepas, Bu Linda. Puji Tuhan Bu Linda bisa sampai tepat dan tidak terjadi apa-apa. Yang saya mau katakan kepada saudara, masalah sudah jelas yang dituliskan dalam Markus 4, yaitu taufan yang dahsyat yang membuat seisi kapal itu menjadi panik. Seisi kapal itu bukan menjadi panik saja, menjadi ketakutan luar biasa. Kemudian kita bisa melihat perahu. Perahu ini adalah tempat di mana mereka bisa berlindung untuk melintasi, untuk menyeberang ke seberang sana. Mereka pakai perahu, ya. Mereka pakai perahu. Saya memberikan satu ilustrasi, ada satu cerita yang benar-benar terjadi, saudara. Ada pasangan bapak dengan anak. Bapak dengan anak ini senang traveling, saudara. Dia senang berpetualang. Kemudian dia bilang sama anaknya, Papa mau ajak kamu berpetualang. Kita akan susuri, dia katakan, sungai yang ada di Amerika. Dan untuk menyusuri sungai yang ada di Amerika, mereka harus melewati itu yang disebut dengan kayak seperti air terjun, bukan air terjun ya. Itu ada satu yang cukup besar, ngarai ya. Ada ngarai yang cukup besar, mereka harus lewati itu. Jadi sebelum dia berangkat ke sana, sebelum dia ajak anaknya ke sana, dia mulai lihat websitenya. Bagaimana saya bisa lewat ke sana? Kemudian di situ ada peraturan. Peraturan di sana ada 3 hal yang harus dicatat dan harus diingat. Yang pertama, dia katakan apapun yang terjadi ketika lewati ngarai, dia katakan harus diperhatikan. Tidak ada satu orang pun yang boleh meninggalkan perahu. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tidak boleh tinggalkan perahu. Kemudian yang kedua dia katakan, peraturan yang kedua dia katakan kamu harus pakai baju renang, baju itu alat pelampung ya. Itu alat pelampung nggak boleh dilepas, itu nggak boleh dilepas. Kemudian yang ketiga dia katakan pegang erat-erat itu perahu. Jadi ada 3. Waktu dia lihat websitenya seperti itu, kemudian dia dibawa dengan satu orang yang menuntun untuk mereka bisa lewati itu. Berpetualang. Kemudian dijelaskan kembali. Tetapi dia katakan dari 3 hal ini yang terpenting jangan tinggalkan perahu. Ya,
Jadi 3 hal ini dia katakan, lu gak boleh tinggalin perahu. Karena lu tinggalin perahu, lu habis. Gitu ya. Kemudian kita bisa melihat itu berbicara tentang perahu. Kemudian yang ketiga yang menonjol lagi, itu berbicara Yesus. Yesus itu ada di dalam perahu. Tapi Yesus ada di dalam perahu dan Yesus itu gak ngapa-ngapain, saudara. Yesus itu dibiarkan di buritan, Yesus itu dibiarkan di belakang, dan kemudian Yesus itu dibiarkan tertidur. Gak ngapa-ngapain. Saya mau katakan hidup itu berbicara satu perjalanan. Saya satu kali dikasih hikmat Tuhan, Tuhan ngomong gini. Hidup itu adalah satu perjalanan. Hari ini adalah milik lu. Tapi besok itu bukan milik lu. Besok, lusa, dan sebagainya itu milik aku. Jadi dia katakan hari yang Tuhan kasih hari ini itu adalah milik kita. Oleh karena itu kalau hari ini diberikan bagi kita, pergunakan hari ini dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Karena saya katakan hari ini diberikan sama kita, kemudian ada besok. Dari hari ini sampai besok itu bisa terjadi sesuatu yang dituliskan di dalam Matius 8 ayat ke-24. Dia katakan sekonyong-konyong, dia katakan angin ribut taufan itu datang melanda perahu itu. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Saya katakan persoalan, masalah, kondisi, keadaan, taufan, dia datang secara tiba-tiba. Kita harus mengerti bahwa taufan itu datang secara tiba-tiba. Dan kita bisa melihat saat badai mengamuk ya di dalam perahu, saat badai itu mengamuk di dalam perahu, biasanya ada reaksi yang terjadi. Reaksinya itu ditulis di dalam Markus 4 ayat ke-38. 38 dia katakan, kenapa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Jadi saya katakan ketika masalah sekonyong-konyong datang dalam hidup saudara. Ketika taufan tiba-tiba datang dalam hidup saudara yang kita nggak pernah tahu. Maka reaksi kita yang pertama kita selalu tanya. Kita katakan kenapa engkau tidak pedulikan kami? Apa kamu mau lihat kami binasa? Bahkan bukan cuma itu. Ketika ada masalah kita pasti tanya Tuhan. Tuhan tolong saya. Mungkin kita berteriak Tuhan, Tuhan di mana? Kok nggak ada Tuhan? Ketika masalah itu datang kita mulai terus berbicara sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan di mana Tuhan? Tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti sesungguhnya Tuhan ada di dalam perahu kita. Kita minta pertolongan orang. Kita minta pertolongan orang lain lebih dulu. Tanpa kita menyadari bahwa sesungguhnya Yesus ada di dalam perahu. Yesus ada bersama dengan kita. Seringkali kita lupa, betul apa betul? Betul? Kita minta tolong. Kalau Tuhan mau ngomong gini, aku ada loh di sini. Aku ada bersama dengan kamu. Kenapa kamu panik? Aku ada bersama dengan kamu. Kenapa kamu takut? Saya sedang melayani. Ada satu orang yang sedang kritis, saudara. Ya, sedang kritis. Saya cuma ngomong gini. Karena salah satu keluarganya itu masih tetap mengasihi yang kritis. Saya cuma ngomong begini. Kita minta kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita dua hal. Ketika kita melepaskan apa yang menjadi pergumulan kita, melepaskan apa yang menjadi kehendak kita, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi itu bisa dua. Tuhan bisa lakukan mujizat dan bisa bangkit dan bisa sembuh. Kemudian yang kedua bisa selesai.
Semua itu ada di tangan Tuhan. Dan kita melihat di sini ketika permasalahan itu datang, mereka tuh cuma umek tahu gak sih? Muter aja yang dipikiri masalah, yang dipikiri masalah, yang dipikiri masalah, yang dilihat cuma masalah. Saya kasih contoh gini. Ketika saudara punya masalah, jangan kita berpikir, ketika saya berdoa, masalah saya selesai. Saya katakan enggak begitu. Ketika saudara berdoa, masalah saudara tetap ada? Ada. Tapi bagaimana saudara menyikapi masalah itu? Saya kasih contoh gini. Saya minta Arlin, Ling, ada 3. 3 Ling. Ya. Jadi jarak, agak jaga jarak. Ya. Arlin sama Ling gede Arlin. Ayo Arlin. Bisa di sini. Ya. Ini saya mewakili, lihat sini. Ini saya mewakili Tuhan Yesus. Saya bukan Tuhan Yesus, tapi saya mewakili. Ini saya nih Tuhan Yesus. Kemudian ini gini dulu. Ini gini. Ling sini. Ya, ini. Ini Ling. Kamu sini. Ya sini. Ini yang Tuhan Yesus ya. Deketan sih, jangan kayak orang musuh. Ya, tidur. Ini Ling ini punya masalahnya segede gini. Ya, ini masalahnya segede gini. Dan Ling selalu berdoa dan masalah ini Ling taruh di sini. Kemudian waktu dia berdoa, ini masalahnya di depan dia. Waktu dia berdoa dia katakan, Tuhan saya percaya ada jalan, ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan ilahi. Saya percaya, amin. Waktu amin yang dilihat apa? Yang dilihat siapa? Yesus apa masalah? Masalah. Kemudian besok berdoa lagi, sebulan berdoa lagi. Waktu amin yang dilihat apa? Masalah. Kelar apa enggak? Enggak kelar. Tapi yang Tuhan mau, masalah itu harus ditaruh di belakang. Ya. Kemudian masalah ini harus dorong pelan-pelan. Masalah ini yang mendorong, waktu dia berdoa masalah dorong dia, terus dorong. Sampai dia bertemu dengan Tuhan. Waktu masalah dorong dia berjalan, didorong lagi masalah, masalah dorong dia. Sampai dia dekat sama Tuhan. Waktu dia dekat sama Tuhan, dia mengalami mujizat. Karena firman Tuhan katakan, apa yang aku punya aku akan berikan kepadamu. Apa yang aku berikan, aku akan berikan kepadamu. Maka ketika dia lihat ke belakang, dia lihat lagi ke belakang, masalah udah gak ada. Bukan karena kita yang berusaha kepada masalah. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, bukan menghapus masalah. Tetapi ketika kita berdoa, kita mengubah hati, pandangan kita, harapan kita kepada Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk, thank you. Ya. Jadi saya mau katakan, jangan taruh masalahmu di depan. Jangan taruh persoalanmu di depan. Waktu kita taruh persoalan kita, masalah kita di depan, maka masalah itu menjadi besar dan kita nggak lihat kuasa Tuhan. Kita taruh masalah kita di belakang. Masalah dorong kita. Masalah dorong kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan mengubah hati kita. Waktu kita diubah hati kita melihat masalah Tuhan selesaikan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan saat badai datang? Ya kan? Kita mesti prepare. Kita nggak ngerti gitu loh. Tiba-tiba masalah bisa datang. Kita nggak bisa bilang gini, gue punya uang nih, masalah nggak boleh datang, nggak bisa. Gue ini orang kuat, nggak bisa. Ya, masalah itu akan datang sekonyong-konyong. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui persekutuan. Yang pertama bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan ketika badai ada. Saya paling senang ketika saya lihat Raja Wali.
Saudara tahu Raja Wali. Ketika dia lihat itu awan mendung, kemudian dia lihat itu badai datang, dia tidak lari dari badai. Tapi kemudian dia mulai kepakan sayap. Kemudian dia hampiri badai, kemudian dia bersama dengan badai, dia menikmati. Maka saya katakan yang pertama, kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Membangun itu sama dengan mendirikan. Waktu membangun atau mendirikan hubungan intim dengan Tuhan, nggak bisa dalam 1 hari. Nggak bisa dalam 2 hari. Kita nggak bisa ketika kita punya masalah, oh saya bangun hubungan saya. 1 hari, 1 bulan, 2 bulan. Nggak bisa. Tetapi kita harus punya komitmen. Kita membangun atau mendirikan mezbah atau hubungan intim dengan Tuhan. Itu terus berulang-ulang secara konsisten. Terus menerus sampai itu menjadi apa? Menjadi habitnya kita. Menjadi habit kita, gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu hubungan kita dengan Tuhan. Sampai kita masuk seperti itu. Saya memberi contoh saudara. Di dalam Kejadian 5, coba kita baca. Kejadian 5 ayat ke-21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanak Matusalah. Ayat ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Selama berapa? 300 tahun lagi. Setelah ia memperanak Matusalah dan memperanak anak-anak laki-laki dan perempuan. Ayat ke-23. Jadi Henokh mencapai 365 tahun. Ayat ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat. Saudara lihat bagaimana Henokh membangun, bagaimana Henokh mendirikan hubungan intim dengan Tuhan. Separuh lebih dari umurnya dia pergunakan untuk hubungannya dengan Tuhan. 300 tahun. Umurnya 365 tahun. Berarti hampir 3/4 tahun dia berikan hubungan dengan Tuhan. Dia punya komunikasi dengan Tuhan. Maka Alkitab mencatat akhir hidupnya dia diangkat. Tujuannya gini loh. Tujuannya apa kita membangun satu hubungan dengan masalah? Tujuannya apa? Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan problem permasalahan. Ini kita mesti tahu. Karena kita tahu tujuan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita memperoleh karakternya Tuhan. Waktu kita bangun hubungan, waktu kita punya hubungan dengan Tuhan. Kemudian apa? Tujuannya apa? Untuk kita memperoleh karakternya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-6. Di situ dia katakan di dalam Matius 6 ayat ke-6. Kalau kamu mau berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Kemudian apa? Berhubungan intim dengan Roh Kudus. Waktu kita memiliki hubungan intim dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat dia akan buka rahim rohani saudara. Rahim rohani kita dibuka. Maka dimasukkan semua karakter-karakter Kristus dalam hidup saudara. Karakter Kristus dituliskan di dalam Galatia 5 ayat ke-22. Yang pertama dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemudian penguasaan diri. Jadi ketika kita punya hubungan intim, dia buka rahim saudara, dia masukkan lagi karakter Kristus. Hari ini dia masukkan kasih. Supaya ada belas kasihan yang ada di dalam hidup saudara. Ada belas kasihan kepada orang lain. Ketika orang lain berkesusahan, ada belas kasihan. Kemudian bukan cuma belas kasihan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ketika badai terjadi, maka yang bergerak itu karakternya Kristus dalam hidup kita. Kita ada damai sejahtera. Bahkan bukan cuma itu, muncul yang namanya penguasaan diri. Menguasai situasi, menguasai badai, menguasai permasalahan.
yang sedang terjadi. Maka saya katakan kepada saudara, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Tujuan untuk kita bisa memperoleh karakter Kristus dalam hidup kita. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Saya ingatkan kembali, sebab hari ini adalah milik kita. Besok miliknya siapa? Miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Kalau kita tahu hari ini milik kita, pergunakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu, berdoa. Saya selalu katakan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Saya ngomong secara lantang, supaya apa? Telinga saya dengar. Waktu telinga saya dengar, iman tumbuh dari pendengar. Dia katakan, bisa agak siang sedikit gak Mas Sembaya? Ya gak bisa. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara, untuk apa? Ada karakter Kristus. Waktu saudara masalah besar terjadi, pengendalian diri ada dalam hidup kita. Dia muncul. Waktu saudara rasanya gelisah, maka ada damai sejahtera, karakter Tuhan itu damai sejahtera. Dia keluar dalam hidup saudara. Sehingga saudara tenang. Kemudian yang kedua dikatakan jangan tinggalkan perahu. Tadi ketika Bapak itu mau berpetualang, dia katakan sekali-kali kalau kamu mau lewati ngarai, ya, mau melewati ngarai dan mau ikut terus di dalam aluran sungai yang besar ini, sekali-kali jangan tinggalkan perahu. Seringkali ketika kita punya masalah besar, kita tinggalkan perahu kita. Kita tinggalkan kepercayaan kita. Kita tinggalkan iman kita. Kita lebih percaya kepada pertolongan orang lain. Kita mencari pertolongan orang lain. Saya katakan salah tidak mencari pertolongan orang lain. Tidak salah. Tapi saya katakan cari dulu pertolongannya kepada Tuhan. Ketika kita cari pertolongan sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Maka Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Saya memberikan contoh. Di dalam Rut yang pertama itu cerita tentang Naomi. Sudah. Naomi ini pada zaman para hakim itu memerintah. Para hakim itu memerintah. Itu terjadi kelaparan di Israel, saudara. Kemudian lalu satu keluarga ini meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu adalah rumah roti. Dia tinggalkan perahu, dia tinggalkan rumah roti. Kemudian dia berjalan dari rumah roti, dia meninggalkan rumah roti. Kemudian dia pergi ke daerah yang namanya Moab. Moab ini berbicara tentang dunia. Dia memiliki sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup dia. Ketika terjadi masalah yang besar, dia tinggalkan perahunya. Dia tinggalkan Bethlehem, kemudian dia satu keluarga pergi ke Moab. Dia berharap apa? Ada satu perubahan. Dia nggak mengalami kelaparan, ada satu perubahan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia tinggalkan Bethlehem, ketika dia tinggalkan perahu, apa yang terjadi? Elimelek, kemudian kedua anak laki-lakinya, itu meninggal. Mahlon sama Kalion itu dia meninggal, saudara. Dia mau mencari peruntungan, tetapi yang dapat mereka kehilangan semuanya. Kemudian Naomi memutuskan untuk mereka harus kembali. Kemudian dengan Rut. Dan kita bisa melihat ketika dia kembali lagi ke Bethlehem, dia kembali lagi ke dalam perahunya, maka kita lihat bagaimana Allah memberkati mereka. Maka saya katakan kepada saudara, persoalan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, apapun boleh terjadi, penyakit boleh terjadi atas hidup saudara. Mungkin peperangan keuangan boleh terjadi dalam hidup saudara. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, jangan tinggalkan perahumu. Jangan minta pertolongan orang lain terlebih dahulu. Tapi kita minta pertolongan Tuhan. Ketika kita minta pertolongan Tuhan, maka kita lihat ada jalan yang Tuhan buka, yang di luar akal pikiran kita. Jadi saya katakan dua hal ini yang harus kita perhatikan ketika masalah itu terjadi. Dan ketika masalah itu terjadi,
Yang kedua, kita jangan tinggalkan perahu. Kemudian yang kedua, kita jangan salahkan orang lain. Tapi kita ambil waktu, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita berhubungan dengan Tuhan. Membangun satu keintiman dengan Tuhan. Dan kita lihat Tuhan akan bekerja secara hebat. Kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Ura batas syakara labayasan. Tiara labara labayasan. Makasih Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tangan yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu buat kasih karunia anugerah. Terima kasih buat kebenaran firman. Buat pesan ini kami tangkap. Kami simpan dalam hati kami. Dan ketika persoalan permasalahan terjadi dalam hidup kami, biar kebenaran ini akan muncul Tuhan. Yang mengingatkan hidup kami. Yang mengingatkan terus hidup kami. Dan biar mulai hari ini kami membangun persekutuan intim kami dengan Engkau. Supaya kami menerima karakter-karakter Kristus dalam hidup kami. Bahkan ajar kami untuk kami tidak meninggalkan perahu kami. Ajar kami tetap berharap bahwa di dalam perahu itu, di dalam hidup kami,
Kristus bertata. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kami mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara bersatu hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman ini memberikan kekuatan bagi tubuh kami, bagi hidup kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberi, kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang rasanya saya dapat menyapa Anda kembali pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali ibadah, pada pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan pukul 5:30 pagi setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Saudari Niska. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua, dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Lia. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan baptisan selam, diwajibkan untuk mengikuti SOM. Untuk info pendaftaran dan jadwal SOM, dapat menghubungi Saudari Lia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Haleluya, saudara boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu menantumu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukannya, maka semua berkat ini menjadi bagianmu. Angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Oleh hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat sama-sama, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.